Shalom adik-adik, apa kabarnya nih semuanya? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya. Nah adik-adik, walaupun kita belum bisa ketemu teman-teman, kita belum bisa ibadah bareng lagi di gereja, tapi adik-adik tetap semangat kan? Ya adik-adik emang harus tetap semangat karena Roh Kudus sudah hadir dalam hati kita. Jadi kita gak boleh pantang menyerah, kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Jangan Lelah. Jangan lelah, terjadilah demi Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, yuk kita doa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami boleh beribadah bersama-sama lagi. Tuhan berkati ibadah online kami ini. Kiranya kami boleh terus ikut ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Dan juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian setia-setialah. Biarlah kita tetap mau setia sama Tuhan sampai kita mati. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus setia.
setialah, setia sampai mati. Setia setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Setia setialah, setia setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia setialah, setia sampai mati. Oke adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita duduk diam. Kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan Lause bercerita. Shalom adik-adik. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar kembali melalui cerita sekolah minggu. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan Kau pakai Tuhan telinga-telinga kami untuk mendengarkan, hati kami yang mau belajar firman Tuhan. Kiranya kami dapat melakukan firman-Mu ini Tuhan dengan kesungguhan hati kami dan dengan penuh tanggung jawab. Kami serahkan Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, pada hari ini Lause akan membawakan cerita, ya, satu tokoh yang mungkin adik-adik sudah tahu, ya, namanya Paulus. Ya, ada yang tahu siapa Paulus? Iya, angkat tangan semua yang tahu. Wah, tahu semua ya. Nah, oke, secara singkat aja Lause akan cerita siapa sih Paulus itu, ya, yang dulunya disebut Saulus. Ya, dulu disebut Saulus. Lalu Saulus ini kerjaannya apa dulu? Ternyata Saulus ini suka menangkap, suka mencari orang-orang pengikut Kristus, orang-orang Kristen pada zaman dahulu. Ya, kalau dia tahu, wah ini orang Kristen nih, tangkap, penjarakan dia, tangkap. Bahkan kita tahu Stefanus, ya, Stefanus dirajam batu itu juga otaknya siapa? Paulus, ya, Saulus saat itu. Nah, adik-adik semua, kita akan melihat setelah Paulus atau Saulus itu mengenal Tuhan, dia melayani luar biasa. Ya, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ya, Lause akan bacakan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeli lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Nah, dari bacaan ini adik-adik ya, kita lihat ya, apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam tugas pelayanannya. Kita tadi melihat ya, dari bacaan tadi, sebelumnya dia adalah
penganiaya jemaat ya, penganiaya orang Kristen, tapi dia berubah 180 derajat ya, berbalik menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Ya, apa aja tadi yang kita baca tadi, apa saja yang menjadi tantangan Paulus? Yang pertama tadi kita apa? Ya, Paulus itu dipenjara. Ya, adik-adik pernah dipenjara? Iya, saya yakin belum pernah ya, dan nggak mau dipenjara. Paulus dalam memberitakan Injil, dia dipenjara loh. Padahal dia berbuat baik, bukan seorang perampok, bukan seorang pencuri, bukan pembunuh, tapi dimasukkan ke dalam penjara. Nah, adik-adik kalau baca berita kan biasanya yang masuk penjara siapa? Koruptor ya, terus pembunuh, perampok ya, pemakai narkoba, semuanya bisa dipenjara. Tapi ini memberitakan Injil. Paulus dipenjara adik-adik. Nah, itu yang pertama, tantangan Paulus. Berat ya? Berat sekali. Terus yang kedua, apa aja? Rasul Paulus kerap berada di ambang maut, hampir mati ya. Tadi dikatakan di situ, Paulus itu seringkali disesah orang Yahudi 5 kali ya. Masing-masing itu 40 kurang 1. Berapa? 39 ya, betul. Di total 39 itu disesah apa sih? Dipukul, ditinju dengan kekuatan yang nggak main-main. Bukan cuma tejak nih gitu, enggak. Tapi benar-benar itu yang memukul siapa? Prajurit-prajurit, orang yang nggak suka sama dia. Ya biasa orang kalau nggak suka mukulnya beneran ya, nggak mungkin tung gitu ya, sakit. Itu nggak sakit ya, cuma tung gitu nggak sakit. Tapi itu benar-benar dipukul ya, disesah. Nah adik-adik, itu tantangan yang Paulus harus hadapi. Terus dilempari batu loh. Ya adik-adik, kalau misalnya kejatuhan, apa ya, kejatuhan benda-benda kecil. Misalnya kalau adik-adik biasa main handphone nih ya, malam-malam ya sambil tiduran, peletuk, kena handphonenya jatuh, kalau ngantuk sakit nggak? Sakit ya, itu handphone yang segitu jatuh karena gravitasi. Ini bener-bener ya ditimpuk pakai batu loh. Sakitnya kayak apa coba? Kayak Paulus hampir mati itu. Ya, dilempari batu. Nah, itu tantangan untuk Paulus. Lalu mengalami karam kapal. Adik-adik tahu karam kapal apa? Iya, ada yang tahu ya, yang udah gede-gede pasti tahu. Kapalnya ini tenggelam, biasa karena bocor atau menabrak benda tertentu, dia tenggelam ke dalam dasar laut, itu karam kapal namanya. Nah, si Paulus itu terkatung-katung di tengah lautan. Terkatung-katung itu dia cuma dengan satu benda, dia kayak nggak berenang sih, dia kayak mengambang gitu di lautan selama 1 harian. Nah, adik-adik pernah lihat nggak film Life of Pi? Ya, kalau misalnya belum, nanti coba searching deh. Itu film yang mungkin narasinya nggak terlalu banyak. Kenapa? Itu mengisahkan anak yang selamat karena kapalnya yang pecah, kecelakaan kapal, dan dia terpisah dengan keluarganya. Dia bersama beberapa hewan peliharaan, ya, termasuk ada harimau di situ. Dia di tengah laut tuh, di tengah laut, ya, fight di tengah laut. Nah, Paulus juga merasakan seperti itu. Bagaimana di tengah laut ada apa sih? Ya, kalau siang dia haus, dia nggak bisa minum air laut, tambah haus lagi. Air laut rasanya asin, ya, tidak bisa diminum. Nah, kalau malam kedinginan, kadang juga ada ombak yang besar sekali adik-adik. Nah, itu yang Paulus rasakan saat dia melayani Tuhan. Lalu terkena banjir dan korban perampokan. Nah, Paulus ini walaupun dia dalam Alkitab nggak dituliskan orang kaya, dia mungkin ketemu dengan sarang penyamun di situ ya, tadi kita baca. Penyamun itu dia merampas apapun yang ada di korbannya. Paulus pernah itu ya. Kelaparan, kedinginan, dan kekurangan pakaian. Itu Paulus juga pernah. Tapi, tapinya kita harus belajar dari Paulus nih. Paulus ini tidak menyerah. Ya, seperti judul kita pada hari ini, khotbah kita ini, pantang menyerah. Saat melayani Tuhan, pantang menyerah, tidak boleh menyerah. Ya, Paulus yang begini aja dia terus dengan giatnya, dengan beraninya dia menyebarkan Injil, ya, melayani Tuhan dan jemaat di situ. Ya, mungkin adik-adik masih kecil, tapi mulai dari sini
kita belajar bersama-sama. Ya, sama seperti Lausa Advent juga masih belajar. Ya, bagaimana melayani Tuhan. Mungkin tantangannya tidak mudah, tantangannya berat, mungkin pilihannya berat. Tapi kita mulai dari kecil, kita harus rajin melayani Tuhan. Seperti yang Lausa ajarkan kepada kita. Ya, misalnya minggu depan ya yang pimpin doa, misalnya namanya Denny. Lalu Denny harus jawabnya apa? Oke Lausa, saya mau seperti Paulus. Walaupun saya belum bisa berdoa dengan lancar, saya mau belajar. Ya, kita belum dimasukkan penjara, kita belum dilempari batu. Ya, jadi nggak boleh menyerah. Kalau kita nggak bisa, kita harus berjuang. Ya, pantang menyerah. Seperti itu ya adik-adik. Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita akan belajar bagaimana dalam melayani Tuhan kita harus memiliki hati yang pantang menyerah. Hati yang mau terus belajar dibentuk di tempat Tuhan walaupun itu tidak enak ya. Mungkin gak enak melayani Tuhan, berat rasanya. Aduh, harus bangun pagi nih, harus ibadah pagi. Ya, mulai dari kesetiaan kita untuk mengikuti ibadah, itu juga salah satu pelayanan kita. Mungkin bangunin adik kita, bangunin koko cece kita, itu melayani Tuhan loh. Ya, ajak mereka ibadah bersama-sama, itu melayani Tuhan. Ya, walaupun susah, mungkin kita nanti dibentak sama koko, dibentak sama cece, tapi itu melayani. Jangan patah semangat. Oke adik-adik? Nah, sebagai penutup, Lausa akan kasih satu ya motivasi, satu kata-kata yang Paulus ucapkan buat kita semua. Yang kita harus teladani. Apa itu? Hidup bagi Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Ya, semangat ini kita akan buat di rumah. Ya, adik-adik bisa tulis di satu kertas kosong. Ya, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Nanti dihias, diwarnai, ditempel tuh di tembok ya. Ditempel di meja belajar. Jadi setiap kalian belajar, walaupun menemui kesulitan-kesulitan, kita harus terus belajar. Ya, karena kita hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kita jangan pernah menyerah, pantang menyerah. Oke adik-adik? Ya, demikian firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali belajar bagaimana kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami harus terus melayani Engkau tanpa kenal kata menyerah. Walaupun nanti di depan kami banyak tantangan-tantangan yang kami harus hadapi, tapi kami percaya walaupun kami masih kecil, kami akan terus bersandar kepadamu karena kami tahu tujuan hidup kami adalah memuliakan nama Tuhan. Karena hidup kami adalah hidup bagi Kristus, dan sampai mati kami akan mengikut Engkau ya Tuhan. Kami akan setia dengan-Mu dan kami akan melayani Engkau dengan sepenuh hati dan hidup kami. Ini kami ya Tuhan, terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita mau meresponi firman Tuhan kita angkat pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya adik-adik, selesai sudah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kami boleh beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berkati kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan untuk kami, Papa, Mama, Koko, Cici, Popo, Kakek, untuk semuanya. Tuhan berkati kami semua. Tuhan juga berkati kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah.